Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Siregar, NPM 21140230. Di sini saya akan menyelesaikan UAS saya membuat video presentasi masing-masing. Judulnya yaitu implementasi bermain peran dalam proses belajar mengajar. A. Pengertian metode peran bermain dalam pembelajaran. Yang pertama itu metode berasal dari bahasa Yunani, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara kerja yang sistematis dan berpikir secara baik untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Ketiga, metode adalah yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang disusun tercapai secara optimal. Yang keempat, metode mengajar adalah alat yang merupakan bagian dari perangkat dan cara dalam pelaksanaan strategi dalam mengajar. B. Manfaat macam-macam bermain peran tujuan untuk belajar. Yang pertama itu belajar peran tunggal, kedua bermain peran jamak, ketiga bermain peran ulang. C. Langkah-langkah metode bermain peran sambil belajar. Yang pertama itu guru mengumpulkan anak-anak untuk diberi pengarahan atau aturan dalam permainan. Kedua, guru membicarakan alat-alat yang akan digunakan oleh anak-anak untuk bermain. Yang ketiga, guru memberikan pengarahan sebelum bermain dan mengabsen serta menghitung jumlah anak-anak bersama. Yang keempat, guru membagikan tugas kepada anak-anak sebelum bermain menurut kelompok agar tidak tersebut saat bermain. Kelima, guru sudah menyiapkan alat sebelum anak bermain. Keenam, anak bermain sesuai tempatnya. Anak bisa pindah apabila bosan. Ketujuh, guru hanya mengawasi mendampingi anak dalam permainan apabila dibutuhkan anak guru untuk membantu. Guru tidak banyak bicara dan tidak banyak membantu anak. Yang D, manfaat fungsi metode peran bermain sambil belajar. Yang pertama itu menirukan yang dilakukan orang dewasa. Contohnya meniru ibu memasak di dapur, dokter mengobati orang yang sakit, sopir yang sedang membawa penumpang, dan lain-lain. Yang kedua, untuk melakukan berbagai peran yang ada di dalam kehidupan nyata. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan metode bermain peran. Yang pertama itu peserta didik merasakan bahwa belajar menjadi miliknya sendiri karena peserta didik diberikan kesempatan yang luas untuk berpartisipasi. Yang kedua, peserta didik memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, tumbuh suasana demokrasi dalam pembelajaran sehingga akan terjadi dialog dan diskusi untuk saling belajar mengajar di antara peserta didik. Yang keempat, menambah wawasan pikiran dan pengetahuan peserta didik. Karena suatu yang dialami dan disampaikan peserta didik mungkin belum diketahui sebelumnya oleh pendidik. Adapun kelemahan metode bermain peran ini ialah yang pertama itu sebagai anak yang tidak ikut dalam bermain peran cenderung menjadi kurang aktif. Yang kedua, banyak memakan waktu baik dari persiapan maupun pertunjukan berlangsung. Yang ketiga, memerlukan tempat bermain yang luas. Yang keempat, bisa menyebabkan kelas yang lain terganggu. Baik, sekian video dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.